Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Saputra. Kali ini saya akan memberikan sebuah webinar mengenai salah satu aplikasi atau feature yang ada di Google, yaitu bisa dilihat di sini bernama Google Scholar. Nah, saya akan menjelaskan, kita akan mengenal dan kita akan melihat fungsi dari Google Scholar ini. Apa sih Google Scholar ini? Mungkin dari kita semua atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masih masih awam dengan yang namanya Google Scholar ya. Ya, jadi eh, saya akan sedikit menjelaskan tentang Google Scholar ini yang fungsinya banyak untuk ke dunia pendidikan, terutama dunia kuliah ya. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, apa sih itu Google Scholar? Nah, Google Scholar itu adalah layanan pencarian materi-materi, artikel, atau jurnal ilmiah dengan berbagai format publikasi secara daring atau online. Ya, jadi kita bisa mencari materi sebuah jurnal atau artikel untuk kita masukkan ke bahan kita, lebih lebih fokus misalnya ke skripsi mahasiswa-mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi repot-repot ke perpustakaan yang kita harus cari referensi-referensi manual. Nah, dengan Google Scholar ini kita bisa mencari dengan daring dimanapun, kapanpun, selama kita bisa online. Nah, apalagi itu Google Scholar itu? Yang kedua, Google Scholar ini punya fungsi untuk membantu mengupdate profil penulis atau peneliti secara otomatis. Jadi, tidak hanya untuk pencari materi, pembuat materi pun atau penulis, peneliti bisa difungsikan Google Scholar ini untuk mengupdate profilnya secara otomatis di dalam Google Scholar. Nanti akan saya coba praktekkan. Nah, yang satu lagi fungsinya yang selama ini mungkin para mahasiswa atau murid-murid susah untuk mendapatkannya, yaitu kita dimudahkan untuk mensitasi artikel. Jadi kita bisa dengan mudah kita ada cara sitasi secara otomatis. Mereka di Google Scholar ini ada 5 format untuk sitasi artikelnya. Nanti akan kita praktekkan menggunakan Google Scholar ini. Nah, pertanyaannya, perbedaannya dengan Google pencarian biasa apa? Filter pencariannya yang berbeda. Jadi, kalau filternya kita nanti akan coba lihat ya. Kalau dijelasin memang agak sulit. Nah, satu lagi, Google biasa nih, Google pencarian yang biasa menampilkan semua hal yang kita ketik. Apapun yang kita ketik, semua semua hal itu akan tertampil di Google pencarian. Namun, Google Scholar ini hanya menampilkan yang berhubungan dengan materi ilmiah, karya-karya tulis, jurnal-jurnal. Dia hanya fokus untuk mencari materi-materi ilmiah tersebut. Begitu. Nah, ini sedikit feature-feature yang ada di Google Scholar, yaitu ada profil saya atau my profile, ada koleksiku, my collection, dan ada kotak pencarian. Nah, kita akan coba langsung ke menu Google Scholar-nya. Nah, ini Google Scholar dengan alamat scholar.google.com. Kita bisa langsung akses. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa akses sekarang juga menggunakan gadgetnya masing-masing, laptop, handphone, atau iPad-nya atau tabletnya. Nah, menggunakan Google scholar.google.com. Kemudian, untuk kita akses ini, kita tidak perlu login. Kalau hanya untuk mengakses pencarian apa yang kita mau cari, karya ilmiah yang kita mau cari. Misalnya,
Kita mau cari sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita klik. Nah, ini dia otomatis akan mencari hanya berhubungan dengan artikel atau jurnal eh, tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada sekitar 70.500 result dalam 0,03 detik. Nah, dimudahkannya lagi, di Google Scholar ini, kita kalau ada tulisan PDF ini sebagai apa publishernya, metro.ac.id, ini ketika kita klik, dia akan langsung download secara otomatis ke PDF. Kita contohkan. Nah, dia akan secara otomatis ke download. Nah, di sini kita bisa melihat semua artikel tentang judul sejarah perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan Indonesia. Nah, ini ditulis oleh siapa? Semuanya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kita tidak lagi perlu untuk mencari di perpustakaan yang manual ya. Sekarang juga kita bisa mencari di Google Scholar ini tentang apa yang kita mau lihat karya ilmiahnya atau karya tulisnya. Nah, seperti itu. Lalu dari sini kita juga bisa mensitasi yang saya bilang tadi, mensitasi atau kita mengambil kutipan untuk daftar pustaka yang biasa kita tulis untuk uh, skripsi atau karya-karya kita, karya ilmiah kita sendiri misalnya gitu. Nah, kita tinggal klik cite, dia akan muncul dalam 5 format pensitasian. Ini agak lama internetnya nih. Mungkin kita akan bahas dulu yang lain karena secara networkingnya agak lama ya. Misal kita ke Google Scholar. Nah, ini ada 5 format penulisan di dalam citasi. Tergantung apa yang kita mau di sini. Misal kita ambil contoh 1 MLA. Kita tinggal copy dan kita paste di karya di penulisan makalah kita. Seperti itu. Nah, sangat gampang untuk mensitasi artikel-artikel ini. Di mana dulu kita mungkin mensitasinya masih mencari format-format yang agak sulit kita dapatkan ya. Nah, dengan Google Scholar ini kita sangat dimudahkan untuk mensitasi artikel atau makalah ilmiah. Nah, itu sedikit tadi. Kemudian tidak hanya untuk pencari, untuk penulis pun di sini sudah dimudahkan dengan My Profile. Kita klik My Profile. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita punya artikel, kita tinggal tambahkan di artikel profile di sini. Nah, ini untuk cara pembuatannya, saya akan contohkan. Nah, saya menggunakan akun yang lain. Saya coba membuat akun Google Scholar. Nah, seperti ini. Misal kita ketik namanya otomatis dengan akun kita. Kemudian afiliasi. Afiliasi ini semisalnya universitas atau kantor. Kita misal Universitas Gama. Nah, email ini untuk verifikasi emailnya, email afiliasi, boleh kita kosongi juga. Nah, bidang minat apa misalnya sejarah atau misal matematika atau fisika, kita tulis sejarah, bisa banyak fisika. Nah, kemudian halaman beranda ini opsional juga,
bisa kita masukkan website atau website kampus atau kantor kita. Nah, kita klik berikutnya. Nah, di sini, nah untuk membuat akun Google Scholar ini, minimal kita harus punya satu artikel untuk pembuatannya. Ya, jadi kalau kita tidak punya artikel, sebenarnya kita tidak bisa membuat akun Google Scholar ini. Namun, saya akan contohkan bagaimana caranya kita membuat akunnya Google Scholar tanpa kita punya artikel. Nah, seperti ini kita lihat, kita ambil salah satu saja artikel orang di sini. Namun bisa nanti kita hapus karena ini melanggar ya. Ini karena bukan artikel kita sendiri, jadi kita tidak boleh menempatkannya di artikel kita. Nah, ini hanya contoh untuk membuat akun saja. Misal kita ambil satu. Nah, ini trik. Nah, ini kita misalnya kita mau ambil, kita klik satu, kita jangan yang banyak ya, misalnya satu artikel saja. Nah, kita udah pilih satu, di atas kanan sini kita klik. Nah, kemudian ini ada pilihan update terkait artikel. Nah, ini Scholar otomatis menemukan artikel Anda dan perubahan pada artikel yang ada. Jadi misalnya kita mau update artikel yang kita buat, atau kita mau buat artikel yang baru, itu akan otomatis bisa kedetek oleh Google Cendekia atau Google Scholar ini. Nah, ada dua pilihan. Terapkan update secara otomatis atau kirim update melalui email untuk ditinjau. Nah, kalau update secara otomatis saya jelaskan tadi udah, yang saya jelasin itu ketika kita update artikel, kita buat artikelnya, dia akan secara otomatis kedeteksi dan kita secara otomatis sudah ke add artikelnya di akun kita. Nah, yang kedua, ini ketika kita update atau kita buat, dari Google Scholar akan mengirimkan link atau mengirimkan pertanyaan apakah kita mau diupdate atau tidak. Nanti akan dikirim melalui email seperti itu. Nanti misalnya kita mau tinjau dulu, atau mau ada edit-editan, tidak langsung ke akun Google Scholar-nya, kita mau pilah-pilah dulu seperti itu. Nah, cuman secara defaultnya rata-rata dipilih update secara otomatis. Nah, ini sudah bisa visibilitas profile. Ini secara umum udah diikutin seperti ini. Lalu kita selesai. Nah, nanti ketika selesai, nanti akan seperti yang saya udah buat seperti ini. Nah, nanti ada artikel, kita bisa hapus artikelnya. Artikel yang kita tambahin tadi, kita bisa hapus ya. Oke, sebentar. Sorry, ini sinyalnya agak kurang. Nah, ini tadi yang baru kita buat tadi. Di sini bisa dilihat. Nah, ini tadi artikel yang kita ambil untuk membuat akun Google Scholar kita. Nah, namun artikel ini harus kita hapus karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Karena ini bukan artikel yang saya punya. Jadi kita tinggal klik centang ini, kemudian dihapus.
Nah, seperti ini. Kembali lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan foto untuk foto profil kita. Kita juga bisa edit yang kita di depan tadi, kita awal mau pembuatan akun, email verification, homepage-nya, kita bisa edit di sini. Lalu di sini kita akan bisa membuat artikel, bisa kita add article groups, add articles, atau add article manually. Nah, di sini kita juga bisa misalnya add artikel nih. Contohnya kita udah punya artikel yang kita sorry. Nah, ini sinyalnya agak sulit. Nah, misalnya kita punya artikel yang sudah di publish, kita bisa ambil, kita oke. Nanti dia akan ke add di board artikel ini. Nah, ini di sini kita bisa kumpulkan artikelnya, artikel-artikel yang kita punya. Nah, secara yang tadi kita pilih update otomatis pun, ketika kita membuat artikel, dia akan otomatis update di papan artikel ini. Jadi, kemudahannya tidak hanya untuk pencari materi, ini pun bisa difungsikan sebagai penulis atau pembuat makalah itu sendiri. Nah, oke, kita hapus lagi karena ini kita harus hapus. Kita kembali lagi ke Google Scholar. Nah, kemudian, nah inilah tadi beberapa menu-menu yang ada di Google Scholar. Jadi, oke, sebelum itu tadi saya agak ada lupa. Kalau kita mau membuat akun, sebelumnya kita harus masuk ke akun Google kita ya. Di sebelah sini biasanya ada tulisan sign in atau bahasa Indonesia yang masuk. Kita akan masuk, terus masukin password, lalu kita baru bisa membuat profil kita sendiri. Seperti itu. Oke, dari sedikit penjelasan yang saya berikan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan oleh Bapak atau Ibu? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada beberapa yang masih bingung tentang Google Scholar atau masih ada yang kelewatan tadi tentang penjelasannya. Ya, halo. Saya Rasid, ya, salah satu pengajar di sekolah negeri di Jakarta. Saya mau nanya, untuk cara nambah artikel yang udah dibuat di dalam profil tuh gimana ya? Oke, terima kasih Bapak Rashid tadi ya. Baik, tadi sedikit sudah ada penjelasan untuk apa pembuatan profil. Nah, kita coba ambil ke profil tadi. Nah, di sini ada tab add artikel, ada tab di sini ya Pak. Bapak Ibu-ibu yang masih mungkin tadi ada yang kelewat. Ada tab di sini, kita ada pilihan 3 add articles. Ini artikel group. Bisa kita yang tadi udah saya contohkan tadi add articles. Dari sini kita bisa add articles dengan catatan ini articles yang
sudah kita buat ya. Jangan artikel seorang yang kita ambil. Ini bisa ditambahkan di sini untuk artikel kita. Nah, ini pun ada menu add artikel manual. Jadi saya agak lewat ya kayaknya nih artikel manual. Ini internetnya. Nah, di artikel manual ini kita pun bisa add ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bisa add titelnya, judul ini misalnya di jurnal atau ini banyak pilihan nih. Ada jurnal, conference, chapter, book, tesis. Nah, misalnya di jurnal kita bisa masukin title, judul yang artikel yang mau kita add ke papan artikel kita. Kemudian ada authors. Authors ini pembuatnya atau penulisnya. Kemudian publication date, ini tahun, tahun bulan atau tahun bulan tanggal bisa. Hanya tahun saja bisa, tahun bulan bisa, tahun bulan tanggal bisa. Kemudian jurnal yang kita mau ambil artikelnya, jurnalnya apa? Kemudian volumenya, volume keberapa? Isunya. Nah, page-nya kita bisa pilih juga, hanya page misalnya 1 sampai 8 saja yang kita mau add ke papan artikel. Kemudian publisher. Nah, ini bisa juga di-add secara manual seperti ini. Kalau mau misalnya hanya beberapa page saja yang kita mau add ke dalam papan artikel kita ini. Seperti itu. Nah, ini juga ada menu configure artikel updates. Nah, ini bisa kita setting updatean artikel kita di sini. Mohon maaf ya Bu ya, Bapak bersabar nih, internetnya agak lama juga nih. Nah, kita bisa configure artikel updates-nya. Nah, ini bisa kita configure aja. Mau kita otomatis lagi atau kirim email seperti yang awal tadi. Oke, semoga terjawab dari pertanyaan Bapak Rasid tadi. Nah, kira-kira dari ini masih ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita tutup? Baik, sepertinya sudah cukup dimengerti ya tentang penjelasan saya tentang mengenai Google Scholar ini. Jadi kesimpulannya Google Scholar ini seperti perpustakaan umum, namun dapat diakses secara online dimanapun, kapanpun, dan kita bisa mensitasi atau mengambil kutipan untuk daftar pustaka yang lebih yang ada 5 itunya, ada 5 bentuk dari citasinya seperti itu. Jadi untuk dunia pendidikan, Google Scholar ini pun sangat bermanfaat, sangat berfungsi, khususnya untuk kampus ya, untuk mahasiswa yang lagi mau ngerjain paper atau skripsi, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini pun ingin mengambil jenjang yang strata yang lebih tinggi, bisa tesis ataupun bisa S3-nya, bisa disertasinya, bisa menggunakan Google Scholar ini. Jadi terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah bersedia hadir di webinar saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas atas semua yang saya jelaskan. Semoga
penjelasan saya kali ini tentang Google Scholar dapat dimengerti dan dapat dipahami, kemudian difungsikan Google Scholar-nya dengan sebaik-baiknya. Atau muridnya Bapak Ibu punya karya ilmiah atau bisa jadi penulis yang baik, kita bisa masukkan petulisannya di Google Scholar akun yang kita buat tadi. Nah, jadi tidak ada batas usia atau tidak ada batas eh, murid kita untuk tidak menulis karya ilmiah, karena dengan membuat karya ilmiah kita juga banyak membantu orang untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu atas kehadirannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.